Shalom adik-adik. Shalom Kak Riri. Gak semangat Bang Charlie nih. Harus lebih semangat lah Bang. Shalom adik-adik. Shalom Kak Riri. Iya. Untuk membakar semangat kita lagi Bang, kita bangkit. Kita suruh adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Iya, adik-adik yang di rumah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian buat Tuhan. Ya, lagu pertama Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan diharapkan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan diharapkan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Lagu kedua, hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lagu yang kita ketiga, di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwa mati. Dari yang sempit, Tuhan berkati. Lagu kita yang keempat, Kasih Yesus Indah, oh Indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, udah lumayan panas ya Bang Charlie. Ya, adik-adik yang di rumah, kita akan memulai ibadah. Kita kembali duduk. Persiapkan Alkitabnya beserta buku Ende sekolah minggunya ya. Sebelum kita memulai ibadah, lebih baik kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas berkat yang Engkau berikan mulai dari malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarkanlah kami ya Tuhan dapat selalu memanjatkan puji-pujian hanya untuk-Mu. Berkati juga kedua orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami dimanapun mereka berada. Ampunkan juga dosa-dosa kami yang sengaja ataupun tidak sengaja, supaya tidak terhalang berkat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Ya, kita buka buku Ende sekolah minggunya nomor 167 ayat 1, Las Rohaku Situtu. Las Rohaku Situtu,
Nah, adik-adik di rumah dengarkan ya, hari ini dan di kesempatan ini kita akan memulai ayat hafalan kita, Kak. Oh, dari mana itu Bang Charlie? Ayat hafalan kita di minggu ini diambil dari Amsal 1 ayat yang ke-7. Apa isinya ya Bang? Mungkin adik-adik yang di rumah sudah pada tahu, tapi buat adik-adik yang masih di bawah kelas besar, kita coba sama-sama ya. Oke Bang Charlie. Iya, ikuti ya Bang dan Kakak guru sekolah minggunya. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Iya, kita ulangi sekali lagi ya Kak Riri ya. Oke Bang. Oke, adik-adik di rumah siap-siap, kita akan memulainya. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Iya, itu tadi ayat hafalan kita ya adik-adik. Oke Bang Charlie. Iya, kita kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 124 ayat 1. Jesus panguluho asal poseaho mansailas rohatai muse moloi ansian dosabe sayo mahita busugoi lasona magisi. Marilah kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah Bapa kami yang bertahta di sorga yang tinggi. Minggu ini Tuhan, kami bermazmur bagimu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Didiklah kami Tuhan, menjadi anak-anak yang berhikmat di dalam kerajaan-Mu, supaya kami memuliakan nama-Mu. Amin. Oke anak-anak Tuhan, mari kita semua membuka Alkitab. Ya, buka Alkitabnya. Sudah dapat? Sudah dapat? Siapa yang sudah dapat Alkitabnya? Sudah? Ya. Buka buku Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai 50. Injil Markus 14 ayat 43 sampai 50. Sudah? Oke, kita sama-sama membaca firman. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Judas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat
dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang ditulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sampai di situ firman Tuhan. Yesus ditangkap. Khotbah kita hari Minggu yang lewat, Tuhan Yesus berdoa di Bukit Getsemani. Murid-muridnya ngantuk dan tertidur. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Bangunlah, ayolah kita pergi, karena mereka sudah datang." Sekarang pembicaraan Judas Iskariot dengan penetua-tua dan ahli imam besar, ahli Taurat. Anak-anak Tuhan, siapakah Judas Iskariot itu? Ada yang tahu siapa Judas Iskariot itu? Salah satu dari 12 murid Yesus. Mantap, pintar kalian, Bang. Dari salah satu murid Yesus yang 12 ada pengkhianat, ada orang jahat, ada yang mau menerima uang suap supaya Yesus ditangkap. Yang memberikan dia makan, yang sudah diajari, sudah didoakan, sudah menjadi murid, tetapi hatinya jahat. Otaknya kotor. Dia berbicara dengan ahli-ahli Taurat. "Hei Judas, kalau kamu memperkenalkan Tuhan Yesus, biar kami tangkap dia, kami kasih uang sama kamu. Berapa banyak? 30 perak. Kita buatlah sekarang itu 3.000 ya, atau 30.000. Tapi Judas Iskariot sangat senang. "Aduh, aku mempunyai uang nanti 30 perak. Aduh, aku jajan, beli es krim, beli es lilin, terus pergi aku ke mall, beli kue dan yang lain-lain." Itulah otak Judas Iskariot. Ketika Yesus siap berdoa, mereka datang membawa pedang dan pantung. Mereka datang. Judas itu berbicara kepada ahli-ahli Taurat, "Kalau dia yang saya salam dan kucium, itulah tangkap," katanya.
Siapa di antara kalian mencium mamanya bapaknya? Ada? Ada kalian yang pernah mencium bapak, mama, abang, kawan? Ada? Siapa yang pernah di sini salam-salaman? Ada? Ada. Kalau kalian mencium dan salam-salaman, tanda apa itu anak-anak Tuhan? Tanda sukacita. Tetapi Judas tidak. Tanda memperkenalkan bahwa Yesus itu dijual dia 30 perak. Ngeri kan? Ngeri anak-anak Tuhan? Coba kamu dijual kawanmu, datanglah umpamanya kan? Datanglah umpamanya kawanmu. Halo sayangku David, engkau ganteng, dibilang. Terus datanglah orang-orang begal, diculiklah kamu. Sedihnya hatimu, menangisnya kamu, mau nangis, menjerit. Jadi datanglah Tuhan Yesus. Mengapa kalian datang bawa pedang kepadaku? Sedangkan aku setiap hari ada di bait suci, mengajar dan berdoa. Apa maksudmu? Lalu Yesus ditangkap. Setelah Yesus ditangkap, setelah mereka berbicara, apa yang terjadi anak-anak Tuhan? Dipegangnya Yesus, dibawalah dia, dan satu dari murid Yesus, salah satu dari murid Yesus, dia mengambil pedang, lalu dia memukul kepada imam dan kenalah kupingnya lalu putus. Tapi Yesus marah kepada muridnya, jangan lakukan hal yang salah. Lalu Yesus mengambil kupingnya imam itu kan, dimasukkan lagi, jadinya gak berdarah. Kembali lagi kupingnya. Padahal Yesus sudah mau disiksa. Padahal Yesus sudah ditangkap, mau dipenjarakan, mau dibunuh. Tapi Yesus itu tetap baik. Apapun yang kau lakukan, ya Tuhan Allah yang baik tidak mau melawan. Karena orang jahat akan ada hukumannya di dalam neraka. Di mana-mana anak Tuhan ada hukumannya di neraka. Kalau kita jahat, menjadi pembunuh, kita dibawa kemana anak-anak Tuhan? Ke penjara, dihukum di tengah-tengah dunia ini. Yesus ditangkap, lalu mereka dibawa. Setelah Yesus dibawa, apa yang terjadi anak-anak Tuhan? Dia hanya berbicara dengan tenang. Kan aku berkhotbah, kan aku mengajar. Mengapa sekarang kalian membawa pedang? Mengapa kalian secara kasar menangkap aku? Apa salahku? Apa yang kulakukan? Mereka diam, mereka lari. Ada yang lari, ada yang ketakutan. Tetapi karena hidup Judas itu, Judas penjahat itu tersenyum. Kenapa? Sudah dimasuki oleh roh jahat, sudah dimasuki oleh iblis. Dia itu bukan lagi sebenarnya murid, tetapi dia sudah kejahatan dalam hidupnya, sehingga Judas ini larilah dia. Dan ketika dia lari, bunuh dirilah dia. Lalu setelah bunuh diri, masuklah dia neraka. Dan burung-burung mencotok matanya. Habis semua tubuhnya dimakan burung-burung. Itulah orang jahat ya. Jadi kita jangan ada seorang pun yang menjahati sesama. Jangan ada menjadi pengkhianat.
Jangan ada berpura-pura mencium salam manis kawan. Rupanya hatinya jahat. Itu adalah Judas Iskariot. Itu adalah munafik. Itu tidak benar anak-anak Tuhan. Tetapi kalau kita sayang sama bapak mama, ya rajin belajar, ya, rajin berdoa. Jangan dinangisi bapak mama, jangan dilawan. Tetapi tetap Tuhan berkatilah orang tuaku dan saudaraku menjadi hambamu. Itulah doa orang benar. Itulah anak-anak Tuhan yang benar. Tetapi barang siapa gila-gila uang, suka uang, untuk berpoya-poya, itu iblis. Siapa yang mau mencuri uang bapaknya, mamanya atau kawan-kawannya, itu Judas Iskariot. Dia akan dicotok dan dimakan burung-burung nanti setelah dia mati. Hidup pun dia bisa dimakan burung. Hei, kamu mencuri tadi. Hanya beli es, beli makanan kamu mencuri. Kau orang jahat. Kau harus dihukum. Kamu ini adalah Judas Iskariot. Jadi kita jangan mau menjadi Judas Iskariot. Tapi jadilah kita menjadi anak-anak yang baik. Anak yang baik, rajin berdoa, rajin belajar, bersih-bersih, dan tetap tersenyum. Oke anak-anak Tuhan. Judas Iskariot, penjahat dari murid Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa ya kawan, dari antara 12 murid Tuhan Yesus ada yang Judas. Jadi kalau kita berteman pasti ada di sekeliling kita itu Judas. Berpura-pura dia baik, biar kita kasih dia uang, biar kita sayang sama dia, tapi hatinya jahat. Itu harus kita kenal. Kalau begitu kawan kita tinggalkan, jangan kawani. Tetapi kalau kawan kita, ayo belajar, ayo bernyanyi, ayo berdoa, kita selesaikan PR kita, baru kita sama-sama bermain. Baru itu anak Tuhan. Kalau hanya minta dulu, lihat dulu bukumu, udah siap PR-mu, gak kau kasih, ketumbuk kau katanya. Itu Judas Iskariot. Tidak diberikan Tuhan kepada dia tempat yang tinggi. Tetapi orang sabar, orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, sayang di tengah-tengah keluarga, ciuman dan salam manisnya, benar-benar hati yang tulus, dia diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sayang kepada kami anak-anak sekolah minggu ini. Tuhan cinta kami. Karena itu Tuhan Yesus, jauhkanlah sifat Judas Iskariot. Jangan berpura-pura kami sekolah minggu, berpura-pura sekolah, padahal hati pikiran kami jahat. Di waktu kami belajar, bantulah kamu Tuhan Yesus, supaya kami pintar dan bisa mengerti semua pelajaran membawa kedamaian dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami bukan si Judas Iskariot Tuhan. Karena itu berkatilah kami, berkatilah orang tua kami, berkatilah teman-teman kami, supaya jangan ada Judas Iskariot. Jangan gara-gara uang Tuhan kami mengkhianat. Jangan gara-gara uang Tuhan kami mencuri uang kawan kami sehingga mereka miskin dan mereka kesal. Tapi bantulah orang tua kami dalam pekerjaannya, supaya orang tua kami jangan berkekurangan apapun dari Tuhan. Supaya kami bisa dibesarkan, bisa disekolahkan dan diberikan makanan minuman kami yang baik dan yang berguna. Tuhan Yesus yang baik,
dengarkanlah doa kami ini yang kami persembahkan hanya di dalam nama-Mu Bapa. Amin. Oke anak-anak Tuhan, kita sekarang kembali bernyanyi, ya, kembali bernyanyi. Ya, kita kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 123 Saliling Ho di Tanoon sambil mengumpulkan persembahan. Kita sama-sama mengucap doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom anak-anak Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. Dan salam sehat buat keluarga dan semuanya. Hari